Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya, sehingga kita semua masih diberikan nikmat iman dan Islam. Solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Seperti yang kita ketahui bersama, hari akhir atau Yaumil Kiamah adalah salah satu rukun iman yang wajib kita imani selaku umat muslim. Karena itu semata-mata untuk menambah keimanan dan keyakinan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, admin akan membahas sedikit tentang hari akhir atau yang disebut kiamat. Maka ketika Allah memerintahkan malaikat Israfil alaihi salam, dan ditiuplah sangkakala, maka terkejutlah penghuni yang ada di langit dan di bumi. Kecuali orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung berjalan, langit terbalik, dan bumi tergoncang bagaikan kapal dalam air laut. Wanita yang hamil melahirkan bayinya. Orang-orang yang menyusui lupa akan orang yang disusuinya. Anak-anak seketika menjadi beruban. Syaitan menjadi bingung. Bintang rontok menimpa mereka. Matahari mengalami gerhana. Langit pecah di atas mereka. Dan manusia waktu itu menjadi lupa diri. Dan peristiwa itu terjadi selama 40 hari. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat adalah goncangan yang sangat besar dan dahsyat. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 1. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil alaihi salam untuk meniup sangkakala dengan tiupan yang mematikan. Maka ditiuplah sangkakala, dan malaikat Israfil berkata, "Wahai para ruh yang telanjang, keluarlah kalian atas perintah Allah." Maka binasa dan matilah seluruh penghuni langit dan bumi kecuali makhluk yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tinggallah dunia tanpa manusia, jin, syaitan dan binatang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, sesungguhnya aku menciptakan bagimu sebanyak jumlah orang-orang yang pertama dan sampai yang terakhir sebagai pembantu. Dan aku menjadikanmu kekuatan penghuni langit dan bumi. Dan sesungguhnya hari ini aku memberikan pakaian kemurkaan, maka turunlah dengan kemurkaanku dan cambukku pada iblis yang terlaknat. Timpakanlah kematian kepadanya dan bawalah padanya pahitnya kematian orang-orang dari yang pertama sampai yang terakhir, dari manusia dan jin dengan berkali-kali lipat. Dan bawalah besertamu 70.000 malaikat Sabaniyah, beserta setiap malaikat membawa sebuah rantai dari neraka Lasso. Setelah itu, malaikat maut dan para malaikat lainnya yang telah diperintahkan Allah untuk mendatangi iblis pun turun. Saat malaikat maut muncul di hadapan iblis, iblis berteriak dengan ketakutan karena melihat sosok malaikat maut yang datang dengan penuh kemarahan dan kemurkaan. Jeritan iblis itu begitu mengerikan, niscaya sehingga siapapun yang mendengarnya seketika pingsan. Malaikat maut kemudian berkata kepada iblis, "Hai iblis, rasakanlah olehmu kematian pada hari ini. Berapakah umur yang telah engkau habiskan dan berapakah lamanya engkau telah menyesatkan manusia?" Iblis berusaha melarikan diri dengan mencari tempat persembunyian. "Kemana kamu akan lari wahai iblis?" kata malaikat maut. Iblis berlari ke timur, ternyata di sana ada malaikat maut di depannya. Kemudian iblis menyelam ke dalam lautan dan di sana juga ada malaikat maut. Kemudian lautan melemparkan iblis karena laut tidak mau menerimanya. Iblis terus-menerus berlari di bumi dan tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat kembali, dan tidak ada tempat keselamatan bagi iblis. Kemudian iblis berdiri di tengah dunia di samping kuburan Nabi Adam alaihi salam dan berkata, "Wahai Adam, sebab kamulah aku berubah menjadi terlaknat, andai saja engkau tidak diciptakan." Kemudian iblis bertanya kepada malaikat maut, "Dengan gelas apa kau memberikan minum kepadaku? Maksudnya, dengan siksaan apa engkau mencabut nyawaku?" Malaikat maut berkata, "Dengan gelasnya penduduk neraka Lasso." Maksudnya serupa dengan siksaan penduduk neraka Lasso, dan dengan gelasnya penduduk neraka Sair, dengan gelasnya penduduk neraka Sair bahkan berlipat ganda. Iblis jatuh terguling-guling di bumi dan berteriak sekali, dia berlari dari timur ke barat sekali, dan dari barat ke timur sekali. Hingga akhirnya, iblis sampai di tempat pertama kali ia diturunkan, di mana malaikat Sabaniyah telah menunggunya dengan rantai-rantai dari neraka Lasso. Lalu malaikat Sabaniyah menariknya, dan menikamnya dengan tombak. Iblis merasakan siksa sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Pada saat yang sama, Adam dan Hawa dipanggil untuk menyaksikan kematian iblis. Nabi Adam alaihi salam kemudian mengangkat doa kepada Allah. "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami.
Kisah sakaratul maut iblis ini sangat menakutkan, sebagai akibat dari pengingkarannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut agar merusak lautan. Sebagaimana firman-Nya, setiap sesuatu pasti binasa, kecuali wajah zat Allah. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Maka datanglah malaikat maut ke lautan, dan berkata, "Sungguh telah sampai habis waktumu." Laut pun berkata, "Izinkan aku meratapi akan diriku." Dan laut berkata lagi, "Di mana gelombang-gelombangku, di mana keajaibanku?" Dan sungguh telah datanglah perintah Allah. Maka berteriaklah laut di hadapan malaikat maut, dengan kata-kata yang membuat airnya habis. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut merusak gunung. Kemudian malaikat maut mendatangi gunung dan berkata, "Sungguh sudah habis waktumu." Dan gunung tersebut berkata, "Izinkanlah aku meratakan diriku." Dan gunung berkata kembali, "Di mana ketinggianku, dan di mana kekuatanku, dan sungguh telah datang perintah Allah." Maka menjeritlah dia dengan janji yang menghancurkannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut merusak bumi. Kemudian malaikat maut mendatangi bumi, dan berkata, "Sungguh sudah sampai waktumu." Bumi pun berkata, "Izinkanlah aku meratapi diriku sendiri." Maka berkatalah bumi kembali, "Di mana kerajaan-kerajaanku, pohon-pohonku, sungai-sungaiku, dan macam-macam tumbuh-tumbuhanku?" Maka menjeritlah bumi di hadapan malaikat maut, dengan merontokkan dinding-dindingnya. Kemudian malaikat maut naik ke langit, maka menjeritlah dia sehingga terjadi gerhana matahari dan bulan. Dan rontoklah bintang-bintang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, apa yang masih tersisa makhlukku?" Malaikat maut berkata, "Wahai Tuhanku, Engkaulah yang maha hidup, zat yang tidak mati." Tersisa Jibril alaihi salam, Mikail alaihi salam, Israfil alaihi salam, malaikat penyangga Arasy, dan saya sendiri hambamu yang lemah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Cabutlah ruh-ruh mereka." Setelah itu, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Semua makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan maut, dan kamu salah seorang dari makhlukku. Maka matilah engkau, maka matilah malaikat maut." Dalam hadis yang lain dikatakan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat maut mencabut ruhnya sendiri. Malaikat maut lalu mendatangi tempat di antara surga dan neraka dan memandang langit, maka dicabutlah ruhnya sendiri. Dia berteriak sekali, dengan teriakan yang sangat menakutkan. Niscaya jika seandainya makhluk hidup mendengarnya, maka matilah mereka semua. Lalu malaikat maut berkata, "Seandainya aku tahu bahwa pisahnya nyawa ini sangat pedih, niscaya aku cabut ruh-ruh orang mukmin dengan belas kasih dan dengan cara yang lemah lembut." Maka matilah malaikat maut, sehingga tidak tersisa seorang makhluk pun, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tinggallah dunia yang rusak sesuai kehendaknya, dan kini bumi kosong tanpa penghuni selama 40 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai dunia yang rendah, mana raja-raja, mana pangeran-pangeran, mana orang yang sombong, mana orang-orang yang memakan rezekiku, tetapi menyembah kepada selain aku, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?" Namun, tidak ada makhluk pun yang menjawabnya. Sehingga Allah menjawab sendiri dengan firman-Nya, "Kepunyaan Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan para makhluk-makhluknya, maka terlahirlah malaikat Jibril alaihi salam, Mikail alaihi salam, Israfil alaihi salam, Israil alaihi salam beserta para malaikat lainnya. Pertama dihidupkan malaikat Israfil alaihi salam, maka diambillah sangkakala dari Arasy. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Ridwan, seraya berkata, "Hai Ridwan, hiasilah surga-surga dan siapkanlah pakaian untuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berserta umatnya." Kemudian mereka para malaikat mendatangi buruk, jadi yang pertama kali dihidupkan dari jenis binatang melata adalah buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berilah dia pakaian." Maka buruk diberikan pakaian pelana yang bertahtakan permata dari yakut merah, dan kendalinya dari jabarjat hijau. Dan 2 buah hiasan yang berwarna hijau dan kuning. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada mereka, "Pergilah kalian ke kuburan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka pergilah mereka, dan menemukan bumi yang rata tidak berpenghuni. Mereka tidak bisa mengetahui di mana letak kubur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan malaikat Jibril berkata, "Hai bumi, di manakah kubur Muhammad?" Bumi menjawab,
Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, Allah telah mengirimku angin yang sangat kencang. Lalu dia jadikan aku hancur luluh, karenanya, aku tidak tahu di mana kubur beliau. Maka kemudian tampaklah Nur Muhammad yang menyerupai tiang dari kuburnya tembus ke tengah langit. Jibril lalu berkata, "Panggillah olehmu Israfil, engkaulah yang menggiring para makhluknya dengan tanganmu." Israfil berkata kepada Jibril, "Panggillah olehmu, karena sesungguhnya kamu adalah kekasihnya di dunia." Jibril berkata, "Aku malu padanya." Israfil pun kemudian berkata, "Panggillah olehmu hai Mikail." Mikail lalu berkata, "Assalamualaikum ya Muhammad." Tidak ada jawaban. Mereka lalu Israfil berkata kepada malaikat maut Israel, "Panggillah olehmu." Dan malaikat maut berkata, "Wahai ruh yang bagus, kembalilah pada badan yang bagus." Tidak juga ada jawaban. Israfil lalu memanggil, "Wahai ruh yang bagus, masuklah ke badan yang bagus." Tidak ada jawaban. Lalu Israfil memanggil sekali lagi, "Wahai ruh yang bagus, berdirilah untuk memutuskan hukum dan hisab dan menghadap pada Ar-Rahman Zat yang Maha Pengasih." Maka terbelahlah kuburnya, dan dia Muhammad duduk di dalam kuburnya dan menyapu debu di kepala dan jenggotnya. Jibril lalu memberikannya 2 pakaian dan buruk, lalu Muhammad berkata, "Hai Jibril, hari apakah ini?" Malaikat Jibril berkata, "Ini adalah hari perhentian, hari yang melelahkan dan penyesalan. Dan ini hari perpisahan dan hari pertemuan." Nabi Muhammad SAW berkata, "Hai Jibril, hiburlah aku." Malaikat Jibril berkata, "Surga telah mendekorasi untuk menyambut kedatanganmu, dan neraka telah ditutup." Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku tidak menanyakan tentang itu, tetapi aku bertanya tentang umatku yang berdosa. Jangan-jangan kamu meninggalkannya di atas sirat jembatan." Malaikat Israfil alaihissalam berkata, "Demi keluhuran Tuhanku hai Muhammad, aku tidak meniup sangkakala kebangkitan sebelum engkau bangun." Nabi Muhammad SAW berkata, "Sekarang hatiku senang dan mataku tenang." Maka diambilkannya mahkota dan hiasan, dan dipakaikan pada Nabi Muhammad lalu ditempatkan di atas buruk. Buruk mempunyai 2 buah sayap, yang digunakan untuk terbang di antara langit dan bumi. Wajahnya seperti wajah manusia, lisannya seperti lisan orang Arab. Kedua mahkota lebar, kedua tanduknya besar. Kedua telinga tipis, diciptakan dari jabarjat hijau. Kedua matanya hitam bagaikan bintang yang bersinar, ubun-ubunnya dari yakut merah, buntut dan ekornya seperti ekor sapi yang dilapisi emas merah. Dikatakan bahwa kecantikannya bagaikan burung merak, di atas himar dan di bawahnya, disebut buruk karena lari dan kecepatannya bagaikan barki atau kilat. Ketika buruk mendekati dan Nabi mau menungganginya, dia merasa bimbang atau ragu. Jibril pun berkata, "Demi Tuhanku, tidak menunggangimu selain Nabi dari bangsa Hashim al-Abtohi al-Quraisy, yaitu Muhammad bin Abdullah yang memiliki Al-Quran." Nabi Muhammad berkata, "Saya Muhammad bin Abdullah." Maka naiklah Nabi Muhammad SAW, dan pergilah mereka menuju surga. Setelah sampai surga Nabi bersimpuh dan bersujud, maka terdengarlah suara yang berseru, "Angkatlah kepalamu hai Muhammad, hari ini tidak ada ruku dan sujud. Sebaliknya hari ini adalah hari hisab perhitungan dan pengambilan. Angkatlah kepalamu dan mintalah kamu, niscaya kamu akan aku penuhi." Nabi Muhammad SAW berkata, "Tuhanku, apa yang telah engkau janjikan padaku tentang umatku?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku akan memberikan sesuatu yang engkau ridhoi, sesuai firman-Nya, dan kelak Tuhanmu memberikan karunia-Nya, lalu hati kamu menjadi puas." Al-Quran Surat Ad-Duha ayat 5. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit agar hujan, maka hujanlah langit dengan seperti mani atau sperma seorang lelaki selama 40 hari. Dan jadilah air di atas setiap sesuatu 12 ziro, ukuran panjang dari siku sampai ujung jari atau biasa disebut hasta. Maka tumbuhlah makhluk sebab air tersebut seperti tumbuhan menyirami sayuran, sehingga menyempurnakan jasad mereka semua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti bumi yang digunakan untuk berbuat maksiat, dan menanamkan di dalamnya air panas dari neraka jahanam. Maka datanglah bumi dari emas putih, dan disiramlah dia menggunakan air dari surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Israfil, berdirilah, dan tiuplah sangkakala dengan tiupan kebangkitan." Maka ditiuplah sangkakala, lalu dia berkata, "Hai ruh-ruh yang telah keluar, tulang-tulang yang hancur, jasad-jasad yang busuk, otot-otot yang terputus, kulit-kulit yang telah tercabik-cabik, dan rambut-rambut yang rontok,
Bangkitlah kalian dengan perintah Allah. Maka bangkitlah mereka sesuai dengan perintah Tuhannya, sebagaimana sesuai dengan firman-Nya. Maka tiba-tiba mereka berdiri, menunggu keputusannya masing-masing. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Mereka sama-sama melihat ke langit dan ke bumi, yang dahulu pernah terjadi goncangan kini telah diganti. Nafas-nafas telah dikumpulkan, malaikat Zabaniyah telah didatangkan, mizan neraca amal telah dipasang, dan surga telah didekatkan. Pada hari itu jiwa-jiwa tiap manusia akan mengetahui semua amalnya di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Al-Quran Surat Yasin ayat 52. Sedang orang mukmin menjawab, inilah hari yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya. Maka keluarlah seluruh para makhluk dari kuburnya dalam keadaan telanjang. Admin cukupkan dahulu sampai sini, dan semoga video ini bermanfaat untuk menjadi dorongan dan semangat kita, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.